Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Di Prasetyo. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Akan sedikit menjelaskan mengenai trade-off theory. Pertama, trade-off theory sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Modigliani dan Miller dalam artikel American Economic Review 53 pada tahun 1963 yang berjudul yaitu Corporate Income Tax and on the Cost of Capital. Artikel ini merupakan perbaikan model awal mereka yang sebelumnya memperhitungkan adanya pajak perseroan. Kemudian trade-off teori sendiri yaitu teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. Itu menurut Brigham dan Houston pada tahun 2011. Trade-off teori sendiri mereka itu berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang sehingga perusahaan akan menggunakan uang sampai tingkat tertentu untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Esensi dari trade-off teori sendiri yaitu dalam struktur modal yaitu menyimbangkan antara manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat dari penggunaan utang. Jadi esensinya yaitu di sini adalah keseimbangan ya antara manfaat dengan pengorbanan yang timbul akibat dari utang tersebut. Yaitu sejauh mana manfaat lebih besar, tambahan utang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan. Jadi esensinya yaitu keseimbangan antara manfaatnya dengan pengorbanannya yang timbul akibat utang itu sendiri. Kemudian menurut Brigham dan Gapenski tahun 1993 dalam trade-off theory memberi 3 pernyataan di dalam penggunaan utang yang dapat digunakan untuk menentukan secara pasti struktur modal optimal setiap perusahaan. Yaitu yang pertama, perusahaan dengan resiko lebih tinggi diukur dengan variabilitas return atas aktiva perusahaan, yaitu harus meminjam lebih sedikit daripada perusahaan dengan resiko lebih rendah. Yang kedua, ada perusahaan yang operasinya menggunakan aktiva berwujud aktiva yang memiliki pasar, misalnya real estate, dapat meminjam lebih banyak daripada perusahaan yang nilainya terutama berasal dari aktiva tak berwujud, misalnya paten dan goodwill. Kemudian yang ketiga di sini ada perusahaan yang memiliki tarif pajak yang tinggi, yang kemungkinan berlanjut pada masa yang akan datang, dapat meminjam lebih banyak daripada perusahaan dengan tarif pajak atau prospek pajak yang lebih rendah. Itu merupakan pendapat dari Brigham dan Gapenski tahun 1993. Sedangkan menurut Keynes pada tahun 1936 di sini mereka berpendapat bahwa trade-off theory yaitu teori yang mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan mempertimbangkan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Jadi intinya sama aja ya, antara manfaat dengan dengan resiko yang timbul tuh harus diukur keseimbangannya, lebih baik memegang kas banyak atau lebih baik untuk menginvestasikan. Jadi keseimbangannya itu bagaimana? Ya makanya di sini itu ada titik fokus dari trade off, yaitu
dalam pandangan Keynes, yaitu terletak pada pengembalian dan resiko manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas atau terlalu banyak dan terlalu sedikit, karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan namun mengancam profitabilitas perusahaan. Investasi kas yang kecil akan membebankan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Jadi kembali lagi bahwa trade-off teori yaitu mereka menitik beratkan pada keseimbangan. Jadi keputusan apa yang lebih tepat buat diambil oleh perusahaan. Saya kira cukup penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Itu tadi sedikit mengenai trade-off teori. Wabil taufik, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.